kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita berjumpa dalam doa pagi kita, yaitu Jumat pagi ini. Mari kita selalu mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di surga yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati ini terus bersyukur kepadamu karena penyertaan Tuhan bagi kami. Engkau setia dan tetap setia walaupun terkadang kami tidak setia kepadamu. Bapa, kami akan dengarkan firman-Mu, buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita pagi ini menjadi renungan kita dari Matius 7 ayat 1 dan 2. Matius 7 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Topik renungan kita adalah jangan menghakimi. Saudara-saudara, ternyata di zamannya Yesus sudah sangat tren tentang saling menghakimi ini. Dan terutama bersumber dari yang namanya rohaniawan pada masa itu, imam-imam, ahli Taurat, ya, dan orang-orang Farisi yang memang fasih dalam hukum-hukum Allah, tapi nihil dari tindakan-tindakan nyata yang sesuai dengan hukum-hukum Allah. Begitu mudahnya
menyatakan kesalahan orang sehingga dia bersalah, menyatakan orang engkau berdosa, engkau bersalah, kau terkutuk oleh karena pelanggaranmu. Itu mudah sekali terjadi pada masa itu. Sehingga Yesus mengangkat ini dan menjadi satu larangan keras bagi pengikut Kristus supaya jangan saling menghakimi, karena tidak ada hak bagi seseorang untuk menghakimi saudaranya. Hak untuk menghakimi orang lain itu ada di tangan Tuhan. Jadi kalau dalam bahasa saya itu, kalau mau menghakimi orang lain, ya jadi hakim dulu lah, ya, sekolah hukum dulu. Kalau mau menyatakan kesalahan orang, ya pastikan hidupmu benar. Kalau engkau menasihati orang, pastikan hidupmu sudah melakukan nasihat-nasihat. Itu baru benar. Tetapi jika hidup kita masih belum benar, jangan pernah menyatakan satu kesalahan orang yang kita anggap bahwa diri kita yang benar lebih benar dari dia. Firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Apa dasar kita untuk menghakimi dia? Sementara kehidupan kita ini masih dalam proses berjalan yang memang belum tentu kita hidup bisa konsisten dalam kebenaran. Ada masalah kita hadapi, bisa saja kita jatuh dalam dosa oleh karena menyikapinya, meresponinya, ya. Jadi belum ada hidup seorang Kristen yang benar-benar benar di hadapan Tuhan, kecuali Tuhan Yesus. Dikatakan tadi ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Jadi jangan heran kalau ada sesuatu kita sampaikan kepada saudara kita, kalau kita judge dia, jangan heran kalau itu juga datang kepada kita. Ukuran itu yang kita sampaikan itu akan kita dapatkan. Dan ini sangat ditentang oleh Tuhan. Kenapa sangat ditentang ketika kita menghakimi orang lain? Karena itu hak Tuhan. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Sesuatu yang milik Tuhan itu kita rampas. Sesuatu milik Tuhan itu kita jadikan menjadi milik kita. Dan itu sudah menjadi pelanggaran berat di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi hak Tuhan untuk menghakimi orang, ciptaannya itu, menyatakan berdosa dan tidak berdosa karena itu hanya milik Tuhan, kita ambil. Bayangkan, itu kan sesuatu yang tidak benar. Dari situ saja kita sudah tidak benar. Apalagi makin kita lakukan, 2 kali kita tidak benar di hadapan Tuhan, 2 kali kita berdosa, belum lagi yang lain. Maka ketika kau saat ini berencana untuk menghakimi orang lain, atau sudah melakukan penghakiman kepada orang lain, minta ampunlah kepada Tuhan, bertobatlah, jangan menghakimi. Sebab tidak ada seorang pun yang mengangkat engkau menjadi hakim, ya. Hanya Tuhanlah hakim yang agung, yang berhak menghakimi semua umat ciptaannya, termasuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa kita. Kita puji Tuhan. Jiwaku terbuka untuk Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan salah perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu
selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami datang kepadamu untuk memohon pertolongan Tuhan dan bersyukur kepadamu, memohon ampun atas segala dosa kami. Terlebih dahulu ampunilah kami atas segala dosa kami yang besar itu, supaya kami layak memanjatkan doa kami. Ampuni kami dari dosa kami, dosa kebencian terhadap sesama, dosa dendam di dalam hati, dosa niat jahat, dosa dalam pemikiran negatif terhadap sesama, dosa perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami, supaya kami layak memanjatkan doa kami. Ya Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu untuk bersyukur kepadamu. Rasa syukur kami tak henti-hentinya kami sampaikan kepadamu, karena semua kendali kehidupan kami ada di tangan Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup kami tak berarti. Tanpa Tuhan, hidup kami kosong. Tanpa Tuhan, hidup kami tidak akan terarah dan tidak akan pernah mencapai tujuan yang baik. Ya Bapa di surga, biarlah doa kami Engkau dengarkan pagi hari ini. Kami berdoa untuk kehidupan kami satu hari ini. Kami percayakan tubuh, roh, dan jiwa kami kepada Tuhan dalam satu hari ini. Keluarga kami, anak, istri, suami, opung, Tuhanlah memberkati kami. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk pekerjaan kami satu hari ini, berkatilah. Ketika kami berjalan, Engkau jaga. Ketika kami pulang ke rumah, Engkau jaga. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk keamanan dunia ini. Berkatilah dunia yang kami tempati ini. Berkati para pemimpin bangsa, supaya benar-benar menciptakan kedamaian di negaranya. Tidak ada lagi penindasan-penindasan kepada rakyatnya. Tidak lagi permusuhan antar bangsa. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk bumi yang kami tempati, supaya jauh dari musibah dan gempa, banjir, longsor. Biarlah Tuhan, bumi kami tetap dalam lindungan Tuhan, supaya kami hidup baik di dalamnya. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Berkatilah gereja-gereja, supaya dapat memberitakan kabar baik ke seluruh bangsa. Kami doakan untuk gereja-gereja yang menghadapi masalah dalam pembangunan rumah ibadah. Tuhan tolonglah, campur tangan di dalamnya. Nyatakan kuasa-Mu, supaya gereja-Mu berdiri megah untuk menyatakan shalom, memberitakan kabar baik. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi para penginjil yang ada di pelosok, yang berjibaku untuk memberitakan Injil. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Kami berdoakan untuk para misionaris yang meninggalkan keluarga, meninggalkan kenyamanan demi Injil. Ya Bapa, berkatilah mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi umat Tuhan yang menghadapi kesulitan saat ini untuk beribadah dimanapun berada, yang terus bergumul untuk mendapatkan tempat ibadah. Tuhan, dengarkanlah doa mereka, dengarkanlah doa mereka. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa ini. Kami berdoa bagi Gereja Metodis Indonesia, berkati gereja-Mu, supaya tetap konsisten menjalankan misinya, visinya, menyatakan shalom di mana-mana. Kami berdoa bagi seluruh umat, supaya dapat menciptakan kedamaian, supaya menjauhkan dari segala perselisihan. Mampukan umat Kristiani di Indonesia ini dapat ambil bagian di dalam pembangunan bangsa dan negara kami.
mencerdaskan, dan juga menyatakan keadilan, dan mewujud nyatakan kemakmuran, membantu pemerintah di dalam menjaga dan keadilan, membantu aparat keamanan untuk menjaga keamanan. Kami berdoa untuk aparat negara TNI Polri yang menjadi garda terdepan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tuhan berkati mereka dan juga keluarganya. Terpujilah namamu, inilah doa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkatimu dan keluargamu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.